Bakpao, bakpaunya bakpao. Bakpao, bakpao. Naomi dan Fahmi yang sedang duduk-duduk di taman melihat tukang bakpao membuat mereka lapar dan ingin membeli bakpaunya. Harga bakpao itu adalah Rp5.000. Akan tetapi, uang yang dimiliki oleh Naomi hanya Rp2.000. Akhirnya, Fahmi mau meminjamkan uangnya kepada Naomi sebesar Rp3.000 dengan syarat Naomi harus mengembalikan uangnya sebesar Rp5.000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di awal video tadi, kita melihat sebuah permasalahan yang dialami oleh Naomi dan juga Fahmi, di mana Naomi dan juga Fahmi ingin membeli sebuah bakpao yang harganya itu Rp5.000. Akan tetapi, Naomi hanya memiliki uang Rp2.000. Dengan sukarela, Fahmi meminjamkan uang kepada Naomi sebesar Rp3.000 dengan syarat Naomi mengembalikan uangnya sebesar Rp5.000. Pertanyaannya, apakah adik-adik pernah mengalami permasalahan seperti ini? Dan ternyata, dalam agama kita, agama Islam, permasalahan seperti ini ada hukumnya loh. Permasalahan ini disebut dengan riba. Pertanyaannya lagi, apa itu riba? Bagaimana riba itu bisa dilarang? Dan apa yang menyebabkan riba itu dilarang? Untuk menjawab pertanyaan ini, dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang pelajaran fikih muamalah yang berjudul riba. Tujuannya adalah agar kita mengetahui apa itu riba, apa saja dalil-dalil yang melarang riba, apa saja jenis-jenis riba, dan bagaimana cara kita menghindari riba. Pengertian riba secara bahasa, riba adalah tambahan atau kelebihan, ziyadah. Sedangkan pengertian riba secara istilah adalah tambahan atau kelebihan pembayaran dalam utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya bagi salah satu dari dua orang atau pihak lain yang melakukan perjanjian. Adapun dasar hukum yang melarang praktik riba, yang pertama terdapat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi, Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang riba. Salah satunya an Jabirin radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa maukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Dan juga di dalam ijma' ulama, para ulama juga mengharamkan praktik riba. Karena riba ini adalah salah satu cara untuk mencari rezeki dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan praktik ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena riba ini lebih mengutamakan keuntungan pribadi dibandingkan niat untuk tolong-menolong, sehingga yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin, sehingga terjadilah kesenjangan sosial. Maka dari itu, Islam mengharamkan riba. Adapun jenis-jenis riba, yang pertama adalah riba fadl. Apa itu riba fadl? Riba fadl adalah tukar-menukar dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukar. Perkara yang dilarang dalam riba fadl ini adalah kelebihannya, yaitu dalam perbedaan takaran atau ukuran. Contohnya
adik-adik menukarkan 1 gram emas dengan 1,1 gram emas, maka ada 0,1 gram emas di sini kelebihannya. Maka itu disebut riba fadl. Atau contohnya uang. Biasanya hari menjelang hari raya, kita menukarkan uang kita dengan uang receh agar dibagi-bagikan. Maka ada orang yang menukarkan 100.000 dengan 90.000. Ada riba fadl di sini. Bagaimana caranya agar transaksi ini tidak menjadi riba fadl? Jual jasa saja. Orang tadi tetap menukarkan 100.000 kita dengan uang 100.000. Akan tetapi kita membayar jasa dia. Atau contoh lain seperti makanan. Ada orang yang memiliki beras bagus-bagus 1 kilo. Dia ingin memakan beras yang banyak. Sehingga dia menukar 1 kilogram beras bagusnya dengan beras yang kurang bagus sebanyak 2 kilo. Maka di sini adalah riba fadl. Bagaimana caranya agar transaksi ini tidak menjadi riba? Dia jual beras yang bagusnya itu sehingga dia mendapatkan uang. Dari uang tadi baru dia beli uang yang kurang bagus tadi. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ubadah bin Samit qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil birri wasy-sya'iru bisy'airi wat-tamru bit-tamri wal milhu bil milhi mithlan bi mithlin sawa'un bi sawa'in yadan bi yadin fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin. Yang artinya dari Ubaidah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaknya sama banyaknya, tunai dan timbang terima. Maka apabila berlainan jenisnya, maka boleh kamu menjual sekehendakmu, asalkan dengan tunai. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah riba qard. Apa itu riba qard? Riba qard adalah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada keuntungan atau kelebihan yang harus diberikan kepada pemberi pinjaman. Riba qard ini sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba." Setiap peminjaman yang menarik keuntungan atau manfaat adalah riba. Contohnya, Naomi meminjam uang kepada Fahmi sebesar Rp3.000 dan Fahmi mensyaratkan Naomi untuk mengembalikan uangnya sebesar Rp5.000. Maka di sini ada riba qard. Yang ketiga adalah riba yad. Apa itu riba yad? Riba yad adalah jual beli yang dilakukan oleh seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya dari si penjual. Dan si penjual tidak boleh menjual barang tersebut kepada siapapun. Sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama. Riba yad terjadi akibat tukar-menukar atau jual beli barang ribawi. Seperti emas, perak, bahan pangan, atau barang non-ribawi. Yang dimana ditakutkan adanya perubahan nilai yang terjadi akibat penundaan serah terima. Karena dalam hal ini, dalam bertransaksi tidak boleh ada yang tertunda. Artinya akadnya kontan, serah terimanya harus. Si pembeli memberikan uang, si penjual memberikan barang. Contohnya, ada seseorang yang membeli emas di toko emas. Karena si pembeli sudah mengenal si penjual, maka si pembeli mengatakan, ini emas saya bawa dulu, uangnya kapan-kapan. Maka di sini terjadi riba yad. Bagaimana cara transaksi ini agar tidak terjadi riba yad? Yaitu dengan cara menitipkan barang tersebut. Yang keempat yaitu riba nasi'ah. Apa itu riba nasi'ah? Riba nasi'ah adalah tambahan yang diambil dari penundaan pembayaran utang untuk dibayarkan pada tempo yang baru. Kalau pada riba yad yang bermasalah itu adalah serah terimanya, pada riba nasi'ah ini yang bermasalah adalah transaksinya. Contohnya ada seseorang yang membeli emas dengan sebagian dibayar sekarang, sebagian dibayar besok. Maka riba nasi'ah ini masalah tempo, masalah transaksinya, yang seharusnya pembeli memberikan uangnya, penjual memberikan barangnya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah
Yang pertama, pengertian riba. Riba adalah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya bagi salah satu dari dua orang atau pihak lain yang membuat perjanjian. Adapun dasar hukum riba yang pertama terdapat dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan muttafaqun alaih. Yang ketiga, terdapat pada ijma' ulama. Adapun jenis-jenis riba, yang pertama, riba fadl. Apa itu riba fadl? Riba fadl adalah tukar-menukar dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya, yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Yang kedua adalah riba qard. Riba qard adalah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Yang ketiga, riba yad. Riba yad adalah jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya dari si penjual. Dan penjual tidak boleh menjual kepada siapapun, sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama. Yang keempat adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran utang untuk dibayarkan pada tempo yang baru. Untuk memperdalam pemahaman kita tentang riba, maka tugas adik-adik sekalian adalah silahkan lakukan observasi di lingkungan sekitar adik-adik sekalian. Maka amatilah dan catatlah praktik-praktik riba apa saja yang terjadi pada lingkungan adik-adik sekalian. Setelah mencatat praktik-praktik riba yang terjadi di lingkungan adik sekalian, maka presentasikanlah di depan teman-teman adik sekalian. Maka demikianlah yang dapat kakak sampaikan. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Tetaplah semangat dalam belajar, karena Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Man lam yaduq dullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dullal jahli tula hayati." Barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walaupun sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Demikianlah yang dapat kakak sampaikan. Mari kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.